Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya berkelanjutan terus-menerus hayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, malah di tengah hiruk pikuk perang antara Ukraina atau Ukraine dengan Rusia, perang antara Israel dengan Palestina, apapun sebutannya, invasi atau disebut apapun, tetap merupakan peperangan. Dan perang adalah menunjukkan secara nyata bahwa diplomasi tidak berhasil, bahwa perundingan belum berhasil. Karena itulah harapan kita dari Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang. Semoga kegiatan senjata baik di Rusia dengan Ukraina ataupun Israel dengan Palestina secepatnya diakhiri. Karena apapun alasan yang disampaikan oleh masing-masing pemimpin tertinggi di keempat negara tersebut, ketika melakukan perang, maka pasti yang menjadi korban adalah orang-orang yang sangat lemah, yakni kaum ibu, orang tua renta, anak-anak, dan bahkan sangat miris ketika tempat-tempat ibadah serta fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan yang lainnya luluh lantak diterjang oleh syahwat untuk saling berebut kuasa, saling berebut wilayah. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Rahman, Tuhan Yang Maha Esa, segera menurunkan hidayahnya kepada masing-masing pemimpin, sehingga meja damai dapat ditempuh untuk keselamatan, kesejahteraan seluruh manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, mari kita membicarakan dengan keteduhan hati. Tentu saja disilahkan bagi saudara-saudara kami yang lain untuk gayung bersambut sesuai dengan agama dan kepercayaan. Kali ini kami mengambil dari Sabdana seri yang ke-17.043, Iqra Bismi Rabbik, Hikmatologi, bagian pertama. Dari Immanuel, Iqra Bismi Rabbik, membaca manusia. Membaca dengan akal hati nurani, sungguh bijaksana. Dari hati memulai, dipulangkan pada keimanan manusia. Agama dan kepercayaan apapun memiliki keimanan nyata. Keimanan yang diwujudkan di dalam ibadah menghamba. Keimanan bineka tak perlu saling menista sesama. Beriman dengan cara apapun, niscaya manusia bijaksana. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, 12 Mei 2023. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dari Immanuel, maksudnya adalah dari keimanan kita masing-masing. Kami sengaja tidak mengambil kata yang lazim, yakni iman, untuk menunjukkan bahwa Immanuel itu juga sekaligus mewadahi seluruh
kepercayaan seluruh agama yang ada di dunia, sekaligus juga mewadahi pengertiannya ketidakberimanan seseorang pada Tuhan yang Maha Esa. Bahkan orang-orang yang menentang pun ada di dalam iman. Mengapa kami wadahi dalam satu kata imaniat? Karena setiap orang punya alasan untuk meyakini apa yang diyakini oleh dirinya. Jadi seseorang yang meyakini Allah Tuhan yang Maha Esa, Allah, ada yang mengatakan Kristus, ada yang mengatakan Sang Hyang Widi, ada yang mengatakan Gusti, Gusting Kamur Bengkesang, dan seterusnya. Dalam konteks kita berbicara hikmatologi, maka itu ada di dalam kerangka imannya. Iqra bismi rabbik. Jadi ketika kita membaca keadaan dari masing-masing keimanan seseorang, itu menyertakan sadar ketika kita membaca sikap perilaku seseorang, itu senantiasa disertai bagi kita orang-orang yang beriman. Setiap membaca, setiap ikro itu pasti niscaya bismi rabbik. Bismi rabbik dalam makna bahwa kita tersadar, kita bisa membaca sikap perilaku seseorang itu karena semata-mata kekuatan anugerah dari Allah Tuhan yang Maha Esa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya berbicara. Tidak ada daya melihat. Tidak ada daya mendengar. Tidak ada daya merasa. Tidak ada daya berpikir. Tidak ada daya menggali. Berpikir dengan hati nurani. Karena itu ketika membaca umat ini mestinya sadar, tersadarkan senantiasa. Bacaannya itu adalah bacaan yang dibimbing oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu membaca dengan akal nurani sungguh bijaksana. Kita melihat contoh yang kami sampaikan tadi. Peperangan Rusia, Ukraina, Palestina yang diserang oleh Israel menunjukkan bahwa ketika dia membaca dalam pengertian memahami apa yang dimiliki oleh masing-masing anak bangsa, tidak disertai dengan Tuhan yang Maha Esa. Ketika Tuhan tidak di dalam kesadaran manusia, maka manusia cenderung akan berbuat sekehendak hati. Cenderung bebas untuk mewujudkan hak-haknya. Karena hak di alam demokrasi benar-benar mendapatkan perlindungan yang nyata. Tetapi lagi-lagi demokrasi juga tidak pernah menunjukkan hikmatnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik dalam perspektif Islami maupun dalam perspektif agama lain, terutama yang ada di Indonesia. Termasuk kepercayaan yang tumbuh subur di Nusantara. Karena ketika berbicara imanial, maka setiap orang, jangankan kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk yang bukan manusia, seperti hewan dan tumbuhan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berkepercayaan, senantiasa akan menghargai dengan sepenuh hati. Dari hati memulai dipulangkan pada keimanan manusia. Jika kita memiliki sikap, jika kita memiliki perilaku, maka ukuran benar dan salah itu terletak pada keimanan masing-masing. Dan keimanan itu, ayat demi ayat, surah demi surah, ada di dalam kitab suci masing-masing. Semua kitab suci pasti menguraikan
hikmat. Dan hikmat yang tertinggi, yang terbaik, yang termulia itu adalah berhikmat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan kita di dalam induk ilmu yaitu filsafat tidak bermula dari hikmat, tapi filsafat senantiasa dimulai dari perenungan mendalam disertai radikal, pemikiran yang begitu mengakar kuat, namun semuanya tidak berbasis pada wahyu yang diterima dan diyakini berasal dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa, melalui para nabi atau apapun sebutan yang lazim di masing-masing agama. Agama dan kepercayaan apapun memiliki keimanan yang nyata. Jadi tidak ada iman yang tidak nyata. Di dalam Islam, iman itu dimaknai tasdiku biqalbi. Betul-betul diyakini, teramat sangat diyakini di dalam. Karena itu keimanan tidak bisa disepadankan, dibandingkan dengan apapun. Kita beriman kepada Allah, maka kita berislam. Ketika kita berislam, maka kita berihsan. Beriman kepada Allah, konsekuensi logisnya kita menerima seluruh syariat dan sunnah. Syariat adalah Al-Quran, sunnah adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang dicontohkan, yang disetujui, perilaku yang dilihat oleh Rasulullah Muhammad SAW nyata. Dan keimanan yang nyata salah satunya dalam ungkapan hadis yang sering kali kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas. Keimanan itu ketika dia melakukan sesuatu, manusia dikatakan baik manakala sikap perilakunya itu memiliki kemanfaatan yang baik kepada sesama manusia, bahkan dengan lingkungan yang ada di sekitar. Keimanan yang diwujudkan di dalam menghamba. Jadi iman itu wujudnya adalah menghamba. Karena menghamba, Allah Maha Kasih, Allah Maha Rahman, Allah Maha Cinta, Allah Maha Lembut, maka kita perlakukan meskipun syahwat capres-cawapres berbeda menjelang 2024, maka tetap bangsa Indonesia yang beriman ini, karena semua bangsa Indonesia meyakini ketuhanan yang Maha Esa, maka pengejawantahan iman itu pasti laras dengan pengejawantahan ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila. Keimanan Bhinneka tak perlu saling menista sesama. Jelas, kalau Allah mau maka akan dijadikan setiap orang memiliki satu keimanan. Tapi Allah membiarkan kita supaya kita berfastabiqul khairan, supaya berlomba di dalam kebajikan. Kebajikan itu sesuai dengan apa yang dituntunkan, apa yang diyakini di dalam kitab suci agama masing-masing. Karena itulah ada Bapak Komang, ya, salah satunya yang senantiasa berbagi. Mulai jam 2 malam sudah berbagi. Kurang lebih jam 2 itu berbagi apa? Berbagi tentang indahnya ajaran Hindu. Dan beliau tidak pernah menistakan agama Islam yang saya anut. Setidaknya ini adalah yang kami kenal dari Pak Komang yang beragama Hindu. Dengan Hari Krishna, dan kami menghormati karena kemuliaan ajaran yang disampaikan dengan cara yang mulia juga. Kami teringat ditegur oleh salah satu ustadz di masjid besar, di sebuah universitas yang besar di kota Malang ini. Ustadz, nanti jangan sampaikan sabdana, karena itu berkonotasi pada sabda Nabi. Ini kata beliau. Sedangkan justru dari Bapak Komang kami mendapatkan ilmu, penguatan ilmu, bahwa sabda itu bukan berasal dari
bahasa Nabi. Tapi sabda itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi kita ini sebenarnya hidup saling melengkapi. Hidup ini tidak pernah saling mengurangi. Kecuali yang dikurangi adalah kesombongan. Yang dikurangi adalah keserakahan. Yang dikurangi adalah kebakhilan atau kemeditan yang teramat sangat. Tetapi ketika kita ingin berbagi kasih, ingin berbagi pengetahuan, ingin berbagi ilmu, maka tidak ada yang salah. Inilah semangat hikmatologi. Beriman dengan cara apapun, niscaya manusia bijaksana. Jadi tidak ada keimanan yang mengajarkan hal yang nista. Ini setidaknya menurut apa yang kami paham. Kami belajar dari tahun 70-an Al-Quran. Kami belajar Bhagavad Gita. Kami belajar Tipitaka. Kami belajar Samaveda. Kami belajar Alkitab, Taurat, Zabur, Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kami belajar dari kitab suci yang diterjemahkan, baik Al-Quran maupun Alkitab, dengan yang berbahasa Jawa. Tujuannya tidak lain adalah untuk menguatkan keimanan kita masing-masing. Karena itulah maka Al-Quran juga ditawarkan oleh Allah kepada sesama manusia. Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Siapakah manusia itu? Siapa yang ingin mempelajarinya dan kemudian mengimaninya. Tidak untuk dipaksakan. Kemudian dengan belajar itu akan tahu mana yang bajik, mana yang baik, dan mana yang nista. Akan tahu kearifan dengan kebijakan. Tidak ada di dalam Al-Quran itu kenetralan. Sama dengan di dalam sila-sila Pancasila. Tidak ada kenetralan. Karena itu kami sangat menyayangkan jika menjelang pemilihan umum tiba maka netralitas pegawai, netralitas Polri, netralitas TNI itu begitu disuarakan terus-menerus. Padahal kita ini sekali lagi manusia yang beriman, manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, tidak butuh netralitas, tetapi yang kita butuhkan adalah beriman sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing untuk mewujudkan nilai tertinggi dalam kehidupan manusia ketika berbangsa dan bernegara, bukan netral tetapi adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah cara baca kita. Inilah cara Iqra Bismi Rabbik dalam kerangka pikir hikmatologi. Kemarin sudah kami singgung, ada dalam Ayo, ya, ada di dalam Al-Baqarah. Silahkan untuk menengok bagi yang belum di nomor 629 kanal hikmatologi. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi kita. Kita ada dalam kedamaian, dalam kebahagiaan. Tidak perlu kita mengatakan suhu politik naik. Naik, tidak perlu. Karena tidak ada yang naik. Kecuali harga cabai, harga lombok yang naik. Ya. Dan harga-harga sembako yang lainnya yang merangkak naik. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengatur bersama sektor koperasi dan sektor swasta sehingga sandang pangan papan bisa dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Terima kasih, mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan. Semoga kita senantiasa sehat, walafiat, rezeki, serba berkecukupan, dan kita senantiasa dijadikan hamba Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang bermartabat. Alhamdulillahirabbil alamin.